Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan channel dokumentasi saya yang ke-7. Untuk kali ini saya akan membahas prinsip dan aturan hidup saya yang saya terapkan di hidup saya. Ini bertujuan untuk dokumentasi saja. Saya tidak mau mengajari siapapun. Saya ingin membuat story step by step perjalanan berkarir saya. Lanjut, prinsip dan aturan hidup saya yang saya terapkan di dalam hidup saya. Yang pertama, setiap keputusan yang saya ambil, saya tidak peduli tentang perasaan orang lain. Saya kasih contoh seperti ini. Jika ada salah satu teman saya meminjam uang kepada saya, meskipun saya punya, saya bebas berkeputusan. Jika saya bilang tidak, saya tidak peduli tentang perasaannya. Jika dia sakit hati pada saya, ya terserah. Yang penting bagi saya tidak merugikan teman saya tidak merugikan orang lain. Jadi setiap keputusan yang saya ambil, saya tidak peduli tentang perasaan orang lain. Yang penting saya tidak merugikan orang lain. Oke? Yang kedua, pantang bagi saya mengemis jika sudah dibuang dalam hal apapun. Itu saya kasih contoh seperti ini. Jika saya dibuang oleh seorang wanita, diputuskan oleh seorang wanita, pantang bagi saya pribadi untuk meminta balikan atau meminta kembali, terkecuali kalau dia meminta yang kembali. Itu saya terapkan dalam hal apapun, bukan dalam hal percintaan saja, tetapi dalam hal pertemanan juga. Jika saya sudah dibuang oleh teman saya, pantang bagi saya untuk menganggap dia ada di pikiran saya. Saya sudah lupakan, saya sudah cut off. Terkecuali dia yang kembali kepada saya, bebas itu. Karena bagi saya, jika sudah dibuang tapi saya masih mengemis-ngemis untuk meminta kembali, saya seakan-akan tidak punya harga diri. Saya ini laki-laki. Itu sudut pandang saya. Aturan yang ketiga, saya percaya akan proses, tidak akan pernah mengkhianati hasil. Dan orang yang berani berproses akan mendapatkan hasilnya. Entah itu hasilnya apapun. Bisa hasilnya pembelajaran, jika gagal kan bisa menghasilkan pengetahuan dan pembelajaran. Jika berhasil, menghasilkan hasil yang ingin dicapai. Saya percaya itu. Makanya saya siap berproses apapun kondisinya untuk mencapai yang saya inginkan. Aturan yang keempat dalam hidup saya, saya selalu meneliti orang-orang di sekitar saya. Saya kasih contoh itu seperti ini. Teman-teman saya, jika ada salah satu teman saya meminjam uang kepada saya pribadi, saya akan kasih. Akan tetapi saya akan meneliti dia, apakah dia bisa menepati janjinya untuk mengembalikan uang yang saya percayakan itu. Jika dia tidak menepati janjinya, tidak bisa mengembalikan, untuk meminjam yang kedua kalinya dalam hal apapun dan kondisi apapun, bahkan terpuruk apapun, saya tidak akan kasih. Karena saya belajar dari pengalaman itu, dan saya tidak mau ketipu untuk kedua kalinya. Saya kasih contoh lagi.
jika ada beberapa teman saya membuat janji dengan saya dan pas hari hanya itu dia tidak bisa menepati janjinya, saya akan menelitinya. Yang kedua, ketiga, apakah seperti itu lagi? Kalau seperti itu lagi, yang keempat, saya tidak akan membuat janji dengan dia karena itu memang sudah karakternya. Aturan yang terakhir, yang kelima, saya selalu berpikir terlebih dahulu untuk membuat keputusan yang besar. Itu seperti ini, Mas. Itu seperti ini ya. Saya kasih contoh dulu sebelum saya cut off dari kuliah, meskipun saya sudah semester 5, saya berpikir panjang terlebih dahulu. Jika saya keluar kuliah dan jika saya melanjutkan kuliah, apa yang saya dapatkan jika selesai lulus? Yang saya dapatkan hanya sebuah kertas, dan kertas itu tidak akan saya gunakan. Karena apa? Karena bagi saya tidak suka kerja ikut orang, saya suka dengan kebebasan. Dan saya akan kembali lagi ke bidang saya, menggeluti tentang dunia usaha. Lalu yang intinya hasilnya saya tidak akan menggunakan kertas ijazah saya itu. Mungkin kertas ijazah saya hanya sebagai nama. Saya kasih contoh lagi. Sebelum saya memilih aset salah satunya yaitu Bitcoin, saya pelajari terlebih dahulu apa ini Bitcoin, kekurangan dan kelebihannya, siapa pemainnya, bagaimana fundamentalnya. Saya pelajari semuanya. Jika menurut saya siap menanggung resiko yang ada kekurangan itu atau sisi negatifnya, saya siap menanggung, maka saya akan ambil keputusan itu. Dan jika saya tidak siap mengambil resikonya, maka saya tidak akan ambil keputusan itu. Oke, itu saja aturan dan prinsip hidup yang saya terapkan. Sekian dan terima kasih. Next, ntar saya akan lanjutkan konten saya dokumentasi yang ke-8, dan mungkin akan saya lanjutkan sampai tahun 2030. Entah itu dokumentasi sampai berapa. Saya hanya ingin tahu pas saya di usia tua saya berpikir seperti ini di usia muda. Oke.